Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ulia Rahmatika, NIM 1190909 dari Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir semester 3 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Filsafat Islam. Untuk soal pertama, yaitu berdasarkan tujuan dan rujukan substansinya, filsafat Islam adalah filsafat yang berkembang dan berasaskan pada pandangan hidup atau Islamical review, bukan copy paste dari filsafat Yunani. Jelaskan maksudnya. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu arti dari filsafat. Filsafat adalah hasil akal seseorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu, seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dengan logika yang sistematis. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu filsafat Islam. Maka, filsafat Islam adalah hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi dengan ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa filsafat Islam terpengaruh oleh filsafat Yunani. Hal ini karena kontak umat Islam dengan kebudayaan Yunani bersamaan waktunya dengan penulisan ilmu-ilmu Islam. Nah, para filsuf Muslim mengambil sebagian besar pandangan Aristoteles. Mereka pun banyak mengagumi Plato dan mengikutinya pada berbagai aspek. Akan tetapi, berguru bukan berarti untuk menjiplak atau mengikut segala aspeknya tersebut. Mereka hanya mengambil beberapa pemikiran yang dikemukakan oleh filsuf Yunani secara garis besar, kemudian dikembangkan dengan sendiri. Secara sederhana, filsafat Islam dapat dirangkum menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu filsafat Islam membahas masalah yang sudah pernah dibahas filsafat Yunani dan seperti ketuhanan, alam, dan roh. Namun, penyelesaian filsafat Islam berbeda dengan filsafat Yunani. Para filsuf Muslim juga mengembangkan dan menambahkan ke dalamnya hasil pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Yang kedua yaitu filsafat Islam membahas masalah yang belum pernah dibahas oleh generasi sebelumnya seperti filsafat kenabian. Yang ketiga yaitu dalam filsafat Islam terdapat pemanduan antara agama dan filsafat, akidah dan hikmah serta wahyu dan akal. Jadi, jika kita dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemah naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Usaha ini melahirkan sejumlah filsuf besar Muslim. Dunia Islam belahan timur yang berpusat di Baghdad lebih dahulu memikirkan filsuf Muslim daripada dunia Islam belahan barat yang berpusat di Cordoba atau Spanyol. Untuk soal nomor 2 yaitu dalam perspektif pandangan hidup worldview, epistemologi Islam berbeda dengan epistemologis barat. Jelaskan. Jawab pertanyaan nomor 2 yaitu sebelum itu kita harus mengetahui secara umum worldview bisa dimaknai sebagai perangkat konsep-konsep penting yang digunakan seseorang untuk memahami dan menginterpretasi fenomena yang di sekitar. Jadi, epistemologi barat dan Islam tidak bisa disamakan atau peradabannya satu sama lain. Perbedaan itu berasal dari worldview-nya atau pandangan. Perbedaan barat dan Islam dalam berbagai aspek sesungguhnya muncul dalam bahasa Nambrit Alatas disebut dengan konfrontasi permanen. Nah, epistemologi barat modern dapat dilacak dan rentetan episodenya itu yang dikenal dengan Renaissance
Act Like Tin Man, dan Modernity. Nah, pada fase kebangkitan atau Renaissance pada fase ini adalah awal dari sejarah peradaban barat pada abad 16. Dalam fase ini mengalami kebangkitan dalam bidang seni, sains, filsafat. Masyarakat barat modern hanya berpegang pada pengalaman dan penelitian. Konsep keilmuan ini diperkokoh oleh mazhab positivisme dan positivisme logis. Metode ini digunakan hanya untuk ilmu alam. Mungkin masih bisa dimengerti, tapi metode ini ternyata juga menjadi acuan dalam kajian ilmu lain seperti sosial, agama, dan yang lainnya. Untuk itu, ilmu dalam konstruk epistemologi Islam yaitu tauhid. Tauhid adalah fondasi dari ajaran Islam. Mustahil ada Islam tanpa tauhid. Maka dengan demikian mustahil juga ada kebaikan bisa diterima di sisi Allah tanpa ketauhidan. Tauhid adalah esensi ajaran dan peradaban Islam. Konstruk epistemologi Islam yang juga tidak bisa dilepaskan dari prinsip tauhid. Jadi Islam tidak akan berlari dari ketauhidan. Untuk soal yang ketiga yaitu mengapa para orientalis sedemikian rupa mencari-cari argumen bahwa filsafat Islam hanyalah copy paste dari Yunani. Nah, jelaskan. Alasannya yaitu para orientalis ini tidak menginginkan Islam maju dengan pemikiran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selain itu juga ketauhidan adalah fondasi dari Islam. Selain itu, mereka menganggap bahwa Al-Quran itu sebagai penghalang untuk mencari atau terhadap kebebasan berpikir mereka. Sebab-sebab mereka seperti itu karena pendekatan mereka cenderung mengabaikan aspek mendasar tentang filsafat itu sendiri. Mereka juga keliru tentang hakikat apa itu filsafat itu sendiri. Itulah 3 jawaban dari UTS yang saya kerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.